As-Sayyid Tengku Muda Qori Al-Fasi Al-Husaisi Al-Husaini. Nah, kami punya itu Kiai. Karena Belum, begini, belum. karena mungkin nanti host kirim host ke Kiai Golib. Nah, itu nah Kiai. Karena ini penting Kiai, karena beliau ini kan menulis antitesis katanya kan. Ya, Enggak. beliau ini menulis antitesis. Entah itu antitesis apa. Kami udah bedah Kiai buku ini. Buku ini melahirkan dua kesimpulan. Satu Kiai ya, ini tidak bisa diangkat menjadi buku karena secara metodologi itu tidak terpenuhi syarat untuk menjadi buku gitu nah Kiai. Ya. Yang keduanya, tetapi di dalam buku ini cukup mampu untuk membatalkan nasabnya Ba'alawi karena isi-isi di dalamnya itu kami compare dengan bukunya Jenengan gitu kan, buku yang sering dijelaskan oleh maksud kita itu KRT Nur Ahya, Kiai Haji Nur Ahya kan, Nur Ihya ya, terus Gus Aziz Jazuli, Kiai Haji Madudin itu sendiri, itu versinya sama untuk metode pembatalan gitu. Nah, kenapa kami harus sampaikan ini Kiai? Karena ini penting. Kayak kemarin ketika ada beliau itu naik ke room kita ini, ya maaf karena kita itu udah berseberangan jalur, ya tentunya kita juga harus berhadapan dengan mereka walaupun dengan kemampuan kita. Tetapi ya justru kemampuan kita ini justru yang dia takut gitu loh. Kenapa? Ketika dia datang dengan menggunakan bahasa, "Hei Mukimat, siapa yang membatalkan nasab Ba'alawi?" Ya kami tinggal cukup mengatakan, "Anda yang batalkan nasab Ba'alawi." Karena kami punya catatannya. Nah inilah Kiai catatannya. Ya harapannya Kiai juga harus baca. Kasih juga ke Kiai Haji Madudin. Inilah manuskrip dari As-Sayyid Tengku Muda Qori Al-Banggalagi. Saya kirim lewat WA Kiai. Nah itu. Karena Makasih, begini makasih. Kiai. Ya, karena Oke, oke. begini Kiai. Karena begini. Kami itu sekarang sedang menunggu ya antitesis dia itu gitu nah Kiai. Kami itu coba merangkum dari sisi mana beliau ini akan membantah tesisnya Kiai Haji Madudin gitu kan. Secara yang kami tahu, bagaimana dia bisa membantah, toh dia membaca tesis itu aja kan belum pernah gitu nah. Akan tetapi ya bagi kami Kiai, ya kami ya tetap tunggu walaupun kita tuh udah bisik-bisik tetangga gitu loh. Ini paling larinya ke sini. Dan kami Kiai, kami juga punya tanggung jawab untuk mengkritisi buku beliau itu. Kami tidak akan bawa masalah-masalah lain. Kami hanya ingin uji bukunya beliau. Karena beliau itu kan begini Kiai. Suka sekali mengetes-ngetes orang nun mati ketemu bak gitu kan. Nah, kami mau tes balik gitu nah Kiai. Anda ini kan sudah menjadi penulis. Yang ingin kami tanya tuh hal yang sederhana saja. Tolong bedakan antara induk kalimat dengan anak kalimat dan buat contohnya kan begitu gitu supaya kita ini juga bisa menguji Anda ini penulis kah atau penipu gitu kan seperti itu ya. Ini judulnya ya. Itu kan batal ya, nasab Ba'alawi batal berdasarkan kaidah ilmu ya apa itu berdasarkan Kajian itu ilmiah. kajian Kajian ilmiah dan ilmiah ilmu ilmu nasab. Yang menulisnya siapa ya? Narasumbernya. Jadi bukan Kiai Haji Madudin yang ngebatalin, ini orangnya Kiai. Ini manuskrip ini penting Kiai. Kalau Kiai udah 100%, dapat ini 1000% Kiai. Ya, ya, ya. Ya memang mereka itu kan tidak punya dalil. Yang selalu mau disohekan itu Abnaul Imam. Qori itu kan hanya punya data Abnaul Imam fi Misra Wassam itu. Sudah sepakat itu ulama. Bahkan kalau Rasail itu sampai ngeritik Imam Murtada Az-Zabidi dan Imam Ar-Rifai karena mengambil Abnaul Imam fi Misra Wassam. Bahkan sekelas Mahdi Ar-Rajai yang menyohekan itu malah ngeritik Abnaul Imam fi Misra Wassam. Habib sendiri Jamalul Lail mengeritik atau Al-Muntakhab
bahkan mengatakan masadir manhula mustabihah. Nah, tapi dia tetap keras kepala, mau menyohekan lah. Ini kan bunuh diri namanya. Biarkan aja Kiai. Makanya yang gitu kami aja yang layanin Kiai. Karena gini Kiai ya, perlu Kiai ketahui, dia si Kori ini itu ketika berdebat, dia itu menguasai tiga sekaligus. Pertama ia menjadi debaternya, kedua dia menjadi moderatornya, yang ketiga dia juga panelisnya, hakimnya. Dia berdebat, dia nggak mau waktu dia itu dibuang, maka dia yang mengambil alih menjadi moderator. Nanti kesimpulannya, dia simpulkan sendiri, Yai Goalib kalah, kemarin itu sudah berdebat sama saya. Itu gitu nah Kiai. Menurut dia gitu loh. Iya, ya kan saya sering ditelepon tapi saya nggak layanin. Gitu gini saja. Jenengan kalau berdebat ya Habib Kori debat saja dengan Tengku Kori itu sudah cukup. Iya. Nanti larinya ke jahanam juga. Itu saya udah share itu videonya Kiai, udah saya share. Saya tag juga itu Sinah Nuawan Swaja itu kan. Saya kan berteman, tapi saya pikir mungkin ditanggapinya kayaknya dilihatnya aja. Dia bingung mau bela yang mana ini ya kan. Satu sisi ada Habib Kori, satu sisi ada apa? Tengku itu Habib Kori sama Tengku Kori ya kan. Iya. Ya memang itu. Ya karena kalau si Kori ini menemukan suatu kebenaran lalu diungkapkan ke publik dan lalu dia balik arah, itu masuk di akal. Kalau memang berangkat dari kecewa itu kan apa ya, itu? Makanya kemarin Kiai kami itu bernarasi ya, memang ini buat para jenengan-jenengan semualah yang menuntun kami ini kan. Jadi kita itu paham Kiai bahwasanya kajian ilmiah ya kan, apakah itu berbentuk buku ya kan, jurnal, tesis maupun antitesis, selayaknya itu dibuktikan bukan dengan cara berdebat ya, melainkan ya apa hasil dari penelitian, apa hasil dari kajian itu dipublikasi ke publik gitu loh. Seperti jenengan Kiai Haji Imad kan seperti itu mekanismenya itu nah Kiai. Setelah itu publik udah menyerap, barulah silakanlah mau melakukan sebuah diskusi. Publik ini memahami. Nah si Ompong ini berbeda Kiai. Dia koar-koar, punya antitesis, tenteng sana tenteng sini, kayak proposal 17 Agustus itu gitu loh. Ya kan, nggak berani ngasih isinya itu kepada kita ini kan perlu tahu tuh isinya apa. Nah sampai hari ini itu masih menjadi misteri, apakah isi di dalam buku itu buku baru ataukah buku yang sudah dia buat ini Kiai, yang kami punya manuskripnya ini, itu dia ganti sampulnya gitu loh. Isinya ya ujung-ujungnya ngebatalin nasabah Alawi itu, hanya membedakan tadinya ngebatalin, ini ngembela, mungkin begitu Kiai. Iya betul. Takutnya itu bukan sebuah karya buku. Takutnya itu adalah ATM itu yang dikarang. Proposal Kiai, takutnya proposal 17 Agustus. Nah, itu. Kita harus cantumkan itu di bawahnya. Ya, tapi kan lumayan Pak Kiai. Jafar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jangan salah loh Kiai. Kalaulah kami itu menolak ini dianggap mampu menolak sebagai buku, tetapi kami menganggap keputusan kami kemarin berdasarkan musyawarah di roomnya Kang Skincare, buku ini, manuskrip ini sangat layak untuk membatalkan nasabah Alawi, tapi tidak layak untuk dipublish untuk menjadi buku. Begitu Kiai. Ya begitu Kang Skin ya. Betul Ustadz, betul. tapi kan gini Bang Diset, setidaknya dengan buku ini meskipun nggak naik cetak ya minimal dapat gondolan lah lumayan 16 juta dari kita gitu. Mungkin deh. Udah lo diam, jangan dibahas di sini itu jangan belakangan, malu lah kita
Kasihan itu sering diblokir itu nah. mungkin modus ini mau digunakan ke klan Mbak Alawi sana. Kan lumayan di sana dapat. Dengan ini siapa disupport ya buat antitesis itu. Lumayan kan hampir lebaran. Nah, itu bukunya sudah dibuka sama Hanif loh. Begitu buka malah bukan dia punya raut wajah senang tapi malah menciutkan dahinya. Ini buku apa? Hanif, Habib Hanif Ahwal. Iya. Memang kan yang mau mengadakan atau mau melawan antitesis Kiai-Imad itu sejak dahulu banyak sekali yang ngomong. Buktinya ndak ada sampai sekarang. Ini malah yang terjadi itu Habib Qori lawan Tengku Qori, Yai. Iya. Ya itu sudah. Habib Qori dan Tengku Qori ngelawan. Dia maunya kan gini, itu kaul jadid katanya, kaul kodim. Nah, kaul jadid dengan kaul kodim itu biasanya antara ringan dan tidak ringan. Ini kalau sudah batal dengan sah, ini bukan kaul kodim itu namanya, kaulul munafikin. Jadi satu lagi kami berikan informasi, ini kebetulan ada Yai Golib sama Yai Jafar. Ada satu ulama yang membatalkan buku karya Al Imam Fahru Rozi, ya, Al Sajarah Mubarakah. Ada ulama yang membatalkannya, Kiai. Mungkin jenengan aja yang nggak tahu. Kalau sampean mau tanya, kami mau kasih tahu. Ternyata ada ulama yang membatalkan Al-Sajarah Mubarakah itu. Namanya As-Sayyid Tengku Muda Qori Al-Pasi Al-Kusasi. Ya, begitu. Itu ulama yang membatalkan Al-Sajarah Mubarakah. Bertentangan sama Syekh Madi Ar-Rojai. Berarti itu multi ya. Iya. Dia bodoh amat dengan Syekh Madi Ar-Rojai. Si Habibnya jadi lawannya, apalagi si Madi Rojai. Nggak urus dia. Orang dia hakimnya kok. Dia pentahkimnya juga dihajar. Ini orang main hajar saja. Silakan Kiai Batu Ampar. Silakan Kiai Jafar. Nggih. Kiai Jafar sudah tahu belum informasi bisnis selangkangan yang dimiliki oleh Habib Bahar Smith dan Rifki Ali Idrus? Oh, belum tahu. Oke, lanjut lagi. Bisnis selangkangannya itu belum tahu. Itu di Hibit ya, di Hibit fantasi ya, di atas puncak Parung Bogor Cisarua. Berarti ini yang petagon Surabaya ini ya Habib Taufik Asegaf ini ya. Lanjut Kiai, monggo. Nanti akan muncul itu terang benderang. Juga Hani itu, Hani Segab itu. Gimana itu? Agen apa itu? Ruhania Segap itu bisa jadi itu ya, apa namanya? Kalau bahasa kita itu apa ya namanya ya? Mucikari. langsung aja germo gitu loh. Iya, itu PSK, Iya, terlalu PSK-nya kasar, didatangkan dari Yaman loh Kiai, dari Hadramaut loh. Hubabah dong. Nek wanitanya didatangkan dari sana, klan mereka hubabah no dong. Untuk melayani
pelampiasan tamu-tamu Habib kalau datang ke Indonesia dibawa ke sana. Hubabah dong. Gimana tuh, bener gak Pak Kiai nek perempuan dari kalangan mereka tuh hubabah? Ya kan hubabatul hawa itu. Ya Allah ya Karim. Kangen move apa hubabah. Ini sering diblokir ya. Aku mau gagas lho. Kok iya iso lho. Iki Habib bendino ceramah agama, teriak-teriak tentang kebenaran, teriak-teriak tentang Islam. Wah, kok yo bisnis langkangan. Ini kan lucu. Terus jamaahnya gimana? Ini memperjajakan ya, namanya prostitusi itu kan bisnis maksiat. Kok ini sok suci? Wah, ketika anu sok demo, sekarang berani demo ndak? Dibongkar. Jadi itu izin yang dikantongnya hanya 4.000 hektar ya. Izin yang dikantongnya hanya 4.000 hektar, tapi seluasannya itu sampai 15.000 hektar. Yaitu mungkin untuk pelebaran yang bisnis prostitusi yang ada di Ciawi juga gitu loh. Dilebarkan gitu. Kan itu ikut kan susah ada itu kan ada kitabnya saudara. Kan susah ada itu garoma. Yang mencet susu itu sampai ya itu kan mukodima itu mencet susu itu. Oh, di su'u sa'adah Kiai. Kunusu Sa'adah. Kunusu Sa'adah. Kunusu Sa'adah. Ya itu ada kitabnya mereka. Oh, berarti bisnis langkangannya memang ikut kitabnya mereka ya ini. Ya Allah. Terus ini dikasih tempat. Ini PSK-nya ini kan didatangkan dari luar kota sampai dari Hadramaut. Wah. Ini terus berarti Bang Sering opo dhisik ade ra kru ngento mangkat neng Cisarwan ya. Kalau di madhab mereka bisnis gituan itu boleh. Iya. Imamiyah, Ismailiyah, Hasan As-Sobbah itu yang berteriak atas keimaman Nizariyah atau Nizar bin Musta'li, itu justru pengikutnya itu ketika masuk kepada dakwah Hasan As-Sobbah itu memang dibuatin surga-surgaan. Sebelum masuk ke dalam surga itu dikasih hashish, itu kan hasyashin itu. Hashish itu ya rumput ganja. Setelah mabuk itu dimasukkan ke surganya itu. Jadi pengikutnya itu disuruhkan begini, kalian kalau mau ikut kami atas bimbingan imam kami, Imam Mahdi kami, Nizar yang sekarang sudah menghilang tapi nanti akan kembali kepada kami untuk menjadi Mahdi. Dikasih itu ganja itu setelah itu dimasukkan ke istananya. Setelah dimasukkan ke istananya, inilah surga kita nanti kalau kita meninggal. Di sana sudah disiapkan selangkangan yang bening-bening itu. Iya, setelah keluar tanyakan gimana surga enak. Wah, penak tenan kan ngono. Penak tenan bukan cuma enak, penak saja juga. Itu tadi selangkangan yang bening-bening itu bidadari dan yang di dalam itu surga. Jadi langsung dibaiat untuk ikut itu Nizariyah itu. Jadi selangkangan seperti itu menurut mereka adalah bagian dari surga dunia mereka. Gitu.
Ya iya. Ini lagi Pak Kiai, itu ada yang ini saya lihat dari Viti tadi itu yang menyatakan seperti ini, bahwasanya merampok itu lebih mulia daripada mengemis. Ini kok saya seperti itu ya. Itu saya lihat dari Viti. Kan ada di mereka itu ya pengikut Abdullah bin Sabah atau Muhammad Al-Qaddah. Bagian yang ngerampok itu kan Al-Janabi itu. Koromito. Nah, itu bagian yang ngerampok. Bagian yang surga dunia ya Hasan As-Sabbah As-Sashini itu. Jadi mereka itu memang punya kelompok-kelompok apa ya, yang lengkap. Bagian ngerampok siapa, bagian senang-senang siapa, bagian dakwah siapa nih gitu. Bagian dakwah keras siapa, bagian dakwah ngumpet siapa. Itu memang dibagi-bagi tugas mereka. Begitu. Kang orang biasa. Miris ya, miris. Tetapi ini sekali lagi amat disayangkan ketika ada hal-hal seperti ini, sementara ceramah kemana-mana, udah beredar kemana-mana. Tapi sebagian dari kiai-kiai kita justru ya ada yang membela, ini memang amat miris ya. Yang saya khawatirkan nanti apa ya, kepercayaan pada kiai loh. Karena ini kita kelihatan kok. Dalam waktu 3 tahun orang makin lama makin sadar gitu. Kan amat disayangkan kalau hal ini. Beliau-beliau itu ya mudah-mudahan segera kembali lah ke menyuarakan dan bersikap dengan keilmuan beliau itu. Itu saya tetap berharap seperti itu Pak Kiai. Karena saya memang kalau di Komal sering mengkritisi para kiai-kiai yang seperti ini. Ini mudah-mudahan saya nggak dianggap su'ul adab, tetapi bentuk cinta saya pada kiai. Karena saya masih butuh ilmu-ilmu dari beliau. Tetapi saya nggak berharap kepercayaan kepada beliau gara-gara membela Habib itu tidak ada nantinya. Karena orang makin lama makin cerdas. Kita nggak bisa ketika meskipun kiai sealim apapun menyatakan onta itu bertelur, kan seperti itu. Ini yang memang harus saya sendiri menyuarakan, termasuk di tempat saya di Sumeneb, menyampaikan seperti ini. Ya meskipun kadang-kadang ya dibenci juga gitu loh. Ya nggak apa-apa karena saya belajar kan dari beliau. Jadi saya ingin, posisi saya ya ingin beliau itu inilah usaha saya. Kalau cuman di Komal sementara saya berguru pada beliau, kan saya ingin apa ya? Ingin kasihan juga sama beliau-beliau itu karena saya butuh ilmu dari beliau. Itu Pak Kiai. Jadi memang begini mereka itu ya. Kalau menurut saya itu konsep dakwah filterisasi. Kenapa saya bilang seperti itu? Jadi ada yang bagian ngampuk, ada yang bagian memalsu, penyelewengan. Nah nanti kalau ini sudah terhendus atau tertangkap, kalau memang tidak bisa ditolong, maka dibilang oknum. Seperti itu. Oh, oknum itu biasa, oknum. Tidak semua manusia harus bagus. Kalau memang masih bisa ditolong, ya ditolong. Kalau nggak bisa, oknum akhirnya kalau itu yang tertangkap basah itu adalah suatu kelompok, maka kelompok itu harus dimatikan. Dimunculkan kelompok lagi yang baru. Seperti itu. Jadi kenapa? Saya sebenarnya sudah tahu dari dulu. Siapa di antara mereka yang bermitra dengan para pengusaha, siapa di antara mereka juga yang bermitra dengan penguasa. Itu saya sudah tahu dari dulu sebenarnya. Ya, karena saya bertemu di Puncak, Bogor, dengan kabib-kabib itu yang punya tempat hiburan ini semua dulu itu. Nah, makanya kan saya rasa penasaran kan dari dulu. Ini jenis kalian apa kok seperti ini, kok semena-mena gitu loh. Nah, kan dulu kan nggak berani ya karena labelnya itu kan Dzurriyyah Nabi. Nah, setelah dibongkar oleh Kang Imad ternyata bukan, kan baru berani setelah Kang Imad keluar kan dengan tesisnya, baru kita ini berani. Oh ternyata bukan. Nah dari sinilah rasa penasaran itu kami dalami. Nah, kami dalami, kami coba menyelam pada sejarah
ciri-ciri kelompok yang bergerak seperti ini dulu adakah apa enggak? Oh ada, oh, ternyata kelompok ini. Wah, terus semakin mendalam, ya semakin banyak yang kami tangkap dari ciri-ciri, gerakan, dakwah, dan kan kalau di sana itu di Ismail itu kan ada istilah ibahiyah. Ibahiyah itu dari abahah. Ibahatan, itu memperbolehkan sesuatu yang diharamkan, itu namanya ibahiyah. Terus juga di sana itu ada Imamul Maksum. Imamul Maksum ini boleh melakukan apa saja, bukan terjaga dari kesalahan. Kalau Nabi Maksum itu kan terjaga dari kesalahan. Kalau di mereka enggak. Justru di mereka itu Imamul Maksum itu boleh melakukan kesalahan, semua kesalahan apa saja boleh. Nah, kok bisa seperti itu? Kan dia sudah maksum. Artinya melakukan dosa itu sudah terjamin. Jadi tidak akan disiksa karena dia sudah maksum, sudah terjamin. Nah, istilah ini kan ya hampir kita ini sebagian dan juga banyak orang Madura make ini. Oh kan jenis orang Madura. Oh cek toro, ya cek toro potran Habib misalnya. Oh cek toro potran Kiai. Nah, itu sebenarnya bagian pengembangan dari itu. Ya mudah-mudahan kita semua sadar tidak ada manusia itu bebas. Tidak ada manusia itu bebas melakukan kesalahan walaupun anaknya siapa dan dia itu siapa. Tidak boleh memang. Begitu. Ya, terima kasih ilmunya Pak Kiai. Ya, cuma kula emot dari guru ngaji ki Ilanggot ini. Saya itu pernah diceritain begini. Sebenarnya sama dengan Pak Kiai, dulu saya sempat ragu mulai 2008. Apalagi mendengar dari penjelasan Gus Islah Bahrawi itu bahwa mereka bahkan kalau di luar Indonesia itu juga ada yang non-muslim juga, dan akhir-akhir ini ketahuan ada yang jadi pendeta di Indonesia. Guru saya entah beliau itu mengambil dari ayat atau hadis, saya nggak tahu juga, cuman beliau menyampaikan seperti ini karena saya waktu itu masih SD kalau nggak salah. Saya ingat betul itu Duriyah Nabi itu pasti sejelek-jeleknya itu tidak akan pernah keluar dari Islam. Semenjak itu saya ragu dengan beliau, cuman dengan kalangan mereka, karena saya tahu begitu apa yang disampaikan Cak Islah Bahrawi, begitupun dengan Thomas Assegaf gitu loh. Makanya begitu muncul kajiannya ke Imat, saya langsung percaya gitu. Entah berapa, ya mungkin 1 mingguan setelah mendengar itu. Cuman belum berani bersuara lah. Apalagi Maduro lah. Maduro gedop-gedop. Jadi banyak ya dari adat istiadat mereka itu yang ternyata diadopsi oleh kita itu banyak sebenarnya. Di antaranya ya itu tadi itu. Jadi setelah saya kan juga ikut gabung ke Timur Tengah tuh. Nah, ikut gabung, jadi di situ ada statement konten kreator yang memberi judul khada'uka min qabli alf wa tultumnya. Nah, jadi artinya kalian semua tertipu oleh Imamiyah dari sebelum 1300, artinya 13 abad tertipu. Jadi memang kenapa Imamiyah itu kok bisa seperti itu? Karena mereka itu kan pengikutnya Abdullah bin Saba. Ada yang anak cucunya Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini sebenarnya setelah katanya Abdullah bin Saba, setelah Yahudi berhasil ditahrif, dimanipulasi kitab sucinya, dan Taurat juga sukses, sekarang bagian kitab suci Al-Quran, kitabnya orang Islam, harus dimanipulasi juga. Tahrif bahasa Indonesia, diselewengkan.
Nah, oleh karena itu Abdullah bin Sabah ini merasa kecewa atas kebijakan Sayyidina Utsman, Khalifah ketiga, ketika mengumpulkan Al-Quran dan menyatukan Al-Quran. Kemudian Sayyidina Utsman membuat gerakan, gerakan kepada wali-wali. Kan di situ dulu wali itu adalah gubernur, wali Basrah, wali Kufah, wali Syam, wali Mesir. Sebarkan Al-Quran karena ada gerakan manipulasi Al-Quran, disebarkan oleh setiap gubernur-gubernur itu karena perintah Amirul Mukminin. Oleh karena itu Abdullah bin Sabah ini, kalau memang saya tidak bergerak, habis niat saya ini untuk menyelewengkan Al-Quran. Oleh karena itu Abdullah bin Sabah langsung ke Madinah menghadap Sayyidina Utsman dan menyatakan Islamnya di depannya Sayyidina Utsman. Nah, satu-satunya cara untuk memuluskan rencananya Abdullah bin Sabah itu hanyalah Sayyidina Ali. Kenapa Sayyidina Ali? Karena Sayyidina Ali ini adalah menantu baginda. Nah, di sini ahadiyah, yang paling berhak untuk menjadi khalifah itu adalah Sayyidina Ali. Pertama kali seruannya Abdullah bin Sabah. Kalau memang ini ahadiyah, gerakan ahadiyah ini sukses, maka nanti Abdullah bin Sabah akan mengajak Sayyidina Ali untuk mengangkat kembali mushaf Ali yang sudah dimusnahkan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya Sayyidina Ali menyetujui itu, misalnya Sayyidina Ali menyetujui itu, misalnya Sayyidina Ali menyetujui itu, misalnya Sayyidina Ali menyetujui itu,